Terpuji nama Tuhan. Shalom sahabat PD Santana Menteng yang terkasih dalam Tuhan. Syukur kepada Allah di bulan Desember penuh rahmat ini kita kembali bersekutu untuk memuji, memuliakan dan meninggikan Tuhan kita. Walaupun masih tetap dalam protokol kesehatan dengan media online, tetapi kita semua boleh bersyukur, kita semua boleh percaya. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, maka kita semua boleh bersekutu untuk memuliakan dan menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita berfokus pada hadirat Tuhan, dan kita mau masuk ke kudusan bait sucinya dengan tanda kerahiman ilahi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. We praise your holy name. We bless your holy name. For you are worthy. You are worthy, Almighty God. Hallelujah. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. We thank you, Lord. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Lord Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Benar Tuhan Yesus, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk rahmat-Mu, perlindungan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap perkara kehidupan kami. Saat ini bersama dengan sahabat-sahabat PD Santana Menteng, kami rindu membuka hati kami untuk dirahmati dan dikuatkuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh mengerti rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau telah menghadirkan uskup kami,
Kardinal Ignatius Suharyo untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk kami boleh dihidupkan dan diubahkan oleh kuat kuasa firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami merendahkan diri, dan kami siap diberkati oleh kuat kuasa firman-Mu. Kami naikkan doa penuh ucapan syukur ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sahabat-sahabat Santana Menteng, kita siapkan hati kita untuk terima pewartaan firman Tuhan. Yang terkasih, komunitas Persekutuan Doa Santa Ana, dalam rangka menyambut Hari Raya Natal, saya mengusulkan untuk merenungkan bareng sebentar salah satu kisah yang ada di sekitar peristiwa Natal, yaitu kedatangan orang-orang Majus dari timur. Satu yang menarik, beberapa kali nanti disebut di dalam Injil Matius, orang Majus dari timur itu dikatakan pada bab 2 ayat 3 Injil Matius, mereka itu datang untuk menyembah. Dan itu ditegaskan sekali lagi ketika orang Majus dari timur itu sampai ke tempat Yesus yang mereka cari. Dikatakan begini pada ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Kalau kita membaca Injil Matius dari depan sampai belakang, kita akan melihat bahwa kata sujud menyembah itu beberapa kali secara sangat jelas kita temukan. Misalnya, ini baru misalnya, yang lain-lain tidak disebut. Ketika orang kusta datang untuk bertemu dengan Yesus, dikatakan bahwa dia menyembah dia. Itu dikatakan pada bab 8 ayat 2 Injil Matius. Dikatakan begini, seorang yang sakit kusta datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Orang kusta sujud menyembah dia seperti orang Majus dari timur. Kemudian, kalau kita membaca semua nanti terlalu lama. Saya loncat ke bagian yang terakhir, yaitu pada bab 28. Ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 rasul sesudah kebangkitannya, pada bab 28 ayat 17 dikatakan begini, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Itu berkali-kali dikatakan. Dengan demikian sebetulnya sujud sembahnya orang Majus dari timur adalah wakil dari sujud sembah gereja. Tetapi, ada tetapinya. Berkaitan dengan sujud menyembah itu, ada yang sebaliknya. Kita kembali baca Matius bab 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Belum selesai. Masih ditambahkan, tetapi sebagian ragu-ragu. Lawan dari menyembah. Dan semangat ragu-ragu itu juga sangat jelas di dalam berbagai macam peristiwa yang diceritakan di dalam Injil Matius. Misalnya, saya kutip Injil Matius bab 8 ayat 28. Itu kisah mengenai angin ribut diredakan. Ketika datang angin ribut, murid-muridnya bingung.
Nah, kepada murid-murid yang bingung itu, Yesus mengatakan, bab 8 ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Dari satu pihak menyembah, dari lain pihak kurang percaya. Bahkan hal yang sama itu diceritakan mengenai Petrus. Diceritakan pada bab 14 ayat 31. Bab 14 ayat 31. Petrus waktu itu ketika melihat Yesus berjalan di atas air, dia juga ingin berjalan di atas air. Tetapi kemudian dia dilanda ketakutan, mau tenggelam. Pada waktu itu dia berseru kepada Yesus dan Yesus tanda petik menghardik Simon Petrus. Dikatakan begini, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi, di dalam Injil Matius dan di balik kisah mengenai orang Majus dari timur, kita melihat bahwa yang terungkap di situ adalah bahwa orang Majus dari timur itu wakil kita, wakil gereja yang ingin sujud menyembah. Tetapi juga wakil kita di dalam hati kita yang masih mendua, dari satu pihak ingin sujud menyembah, tetapi dari lain pihak masih ragu-ragu, masih kurang percaya. Dengan demikian, kisah orang Majus dari timur, kalau kita baca di dalam keseluruhan Injil Matius, ingin mengajak kita untuk memikirkan, melihat diri kita sendiri bahwa diri kita itu masih mendua, mau menyembah tetapi ragu-ragu. Nah, orang Majus dari timur itu mengajak kita untuk menyembah. Artinya apa menyembah? Salah satu jawabannya adalah lewat persembahan yang dibawa oleh orang Majus dari timur itu. Pertama yang dibawa adalah emas. Emas adalah lambang raja. Maka ketika orang Majus itu mempersembahkan emas, kita diajak untuk menyembah Yesus sebagai raja. Lalu dia, Majus yang lain, membawa dupa. Dupa adalah lambang ibadah, dan itu ingin menekankan bahwa kita diajak menyembah Yesus yang lahir secara sederhana itu sebagai yang ilahi, yang kita sembah. Akhirnya persembahan yang ketiga adalah mur. Mur itu adalah minyak yang dipakai untuk mengoles jenazah. Di situ terungkap kita menyembah Yesus yang wafat mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia dan demi keselamatan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik juga adalah pada akhir kisah orang Majus itu. Sesudah mereka sampai ke Bethlehem, sujud menyembah, lalu dikatakan pada ayat 12, mereka pulang ke negeri mereka lewat jalan lain. Lewat jalan lain secara historis karena takut nanti kalau mereka ketemu Herodes lalu ditanya Yesus di mana. Mereka tidak mau. Tetapi secara simbolik mempunyai arti yang sangat dalam. Begini, siapapun yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah lagi menjalani hidup yang sama. Pulang dengan jalan lain itu berarti lambang dari pembaharuan yang dibuahkan dari perjumpaan dengan Kristus. Dengan kata lain, perjumpaan dengan Kristus, Natal kita berjumpa dengan Kristus, mestinya berbuah pada pembaharuan hidup.
Tetapi mesti diingat, perjumpaan dengan Kristus itu tidak berarti kita menerima penampakan. Itu juga, tetapi bukan itu. Saya sendiri berharap jangan sampai menerima penampakan karena itu berbahaya. Perjumpaan dengan Kristus bisa terjadi lewat perjumpaan antar kita. Saya mengambil contoh. Ada seorang yang bernama Edith Stein, seorang Yahudi, sangat cerdas, lahir di dalam keluarga Yahudi yang saleh. Ketika dia berusia 15 tahun, dia memutuskan untuk tidak percaya kepada Allah, untuk tidak berdoa lagi, padahal dari keluarga saleh. Perjalanannya, peziarahannya ke sana kemari, menjadi perawat di dalam Perang Dunia Kedua dan sebagainya, sampai pada suatu saat dia melayat seorang temannya yang baru kehilangan suaminya. Rupa-rupanya temannya itu menunjukkan ketabahan ditinggal suaminya. Nah, di dalam salah satu catatan rohani dari Edith Stein, dia mengatakan begini mengenai peristiwa itu. Saya berjumpa dengan ketabahan ilahi. Pada saat itulah Edith Stein memutuskan untuk dibaptis ke dalam gereja Katolik. Dan kemudian dia masuk biara Karmel tanpa sepatu di Jerman, mengungsi ke Belanda karena Perang Dunia Kedua, ditawan dan kemudian menjadi martir, dibunuh di kamp konsentrasi Jerman. Dan sekarang kita kenal namanya sebagai Santa Teresia Benedicta dari Salib. Perjumpaan dengan sesama menjadi sarana, tempat Edith Stein mengalami kebaikan Tuhan. Itu orang kudus. Kalau kita melihat yang sederhana sekarang, cerita-cerita. Beberapa tahun yang lalu saya berjumpa dengan seorang imam yang baru saja menguji calon baptis. Salah satu yang diuji adalah seorang bapak yang sudah senior. Romo itu bertanya kepada calon baptis ini, "Bapak, mengapa Bapak ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik?" Ini ujian. Mestinya jawabannya, saya mau dibaptis karena saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat manusia. Kalau jawabannya itu, pasti dia lulus. Tetapi di luar dugaan, Bapak itu menjawab begini, "Romo, saya ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik karena saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja." Apa yang istimewa orang Katolik pulang dari gereja? Dia mengatakan tampaknya rukun-rukun. Baru tampaknya. Apalagi kalau rukun sungguh-sungguh. Dan karena melihat itu, Bapak ini mengambil keputusan untuk dibaptis ke dalam gereja Katolik. Perjumpaan dengan Tuhan lewat peristiwa yang sederhana. Dan yang saya kira sangat penting juga untuk diperhatikan adalah Bapak Suci Paus Fransiskus. Kita bertanya mengapa Bapak Suci Paus Fransiskus itu mengubah gereja, melayani gereja dengan cara yang sangat istimewa. Jawabannya karena ia pernah berjumpa dengan Kristus lewat mendengar khotbah mengenai peristiwa Matius dipanggil oleh Yesus. Pada waktu itu pengkhotbah mengatakan, Yesus memandang Matius dengan mata penuh belas kasih, penuh kerahiman, lalu memanggil dia. Pada waktu itu Jorge Bergoglio yang sekarang Paus Fransiskus mengalami wajah Allah yang Maha Rahim. Dan pada waktu itu, pada usia 17 tahun, dia mengambil keputusan untuk masuk ke dalam serikat Yesus menjadi imam. Perjumpaan dengan Yesus
membaharui kehidupan. Persis seperti orang Majus dari timur tadi, berjumpa dengan Yesus dan pulang lewat jalan lain. Artinya hidup mereka menjadi baru. Yang terakhir, apa artinya percaya, bersembah sujud kepada Tuhan? Bersembah sujud dan percaya kepada Tuhan sekurang-kurangnya mempunyai konsekuensi dua. Mengungkapkan sembah sujud kita dan mewujudkan sembah sujud kita. Kita mengungkapkan sembah sujud kita tentu dengan doa, dengan ibadah, dengan perayaan, dan sebagainya. Tetapi iman kita, kepercayaan kita tidak cukup diungkapkan lewat doa-doa itu. Sembah sujud kita perlu diwujudkan. Dua hal yang berbeda. Mengungkapkan sembah sujud dan mewujudkan sembah sujud. Mewujudkan sembah sujud itu dapat dilakukan dengan berbagai macam hal. Saya kutip saja 2 ayat dari Injil Matius, lalu nanti tolong direnungkan sendiri. Saya kutip bab 9 Injil Matius ayat 13. Dikatakan begini, "Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Belas kasihan itu adalah wujud iman. Persembahan itu adalah ungkapan iman. Ini diekstrimkan. Yesus mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Maksudnya, jangan hanya mengandalkan persembahan, tetapi yang juga sangat penting atau bahkan paling penting adalah mewujudkan iman di dalam belas kasih. Dan itu menjadi penting karena apa? Karena kata itu diungkapkan lagi, diulangi lagi di dalam Injil yang sama pada bab 12 ayat 7. Dikatakan begini, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Kalau sabda Yesus diulang-ulang itu artinya penting. Maka menyembah, percaya, mempunyai konsekuensi dua, mengungkapkan sembah sujud kita dan mewujudkan sembah sujud kita. Itulah sebabnya di dalam Keuskupan Agung Jakarta selalu ada semboyan-semboyan yang kita ikuti, dan semboyan-semboyan itu adalah ajakan untuk mewujudkan iman. Misalnya pada tahun 2011 ini semboyan kita adalah semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Nanti pada tahun 2022 semboyannya berubah sedikit. Semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Moga-moga berbagai macam hal yang berkaitan dengan hal itu kita usahakan terus-menerus. Kepada komunitas Persekutuan Doa Santa Ana, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Natal, selamat menyambut Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua, keluarga-keluarga dan komunitas kita. Terima kasih. Puji Tuhan, saya percaya sahabat-sahabat PD Santa Ana Menteng sungguh amat sangat diberkati oleh pewartaan firman yang diberitakan oleh Bapak Kardinal kita. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Kardinal. Biarlah dengan rahmat kuasa Allah, Bapak Kardinal selalu sehat, tetap semangat untuk terus berkarya, melayani, dan menjadi gembala untuk setiap umat Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, persekutuan kita sudah selesai. Tetapi kita selalu mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, berkatnya yang melimpah akan selalu menyertai setiap langkah iman kita. So, jangan lupa di like
di-share, di-subscribe, dan tentunya bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan mendapatkan update-update terbaru dari video-video PD Santa Ana Menteng. Puji Tuhan, mari tetap semangat, tetap setia berkarya dalam kasih setia Tuhan, dan tentunya tetap sehat dan selalu berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.